Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas R7A Pendidikan Matematika dari Universitas Indraprasta PGRI. Di sini kami akan menjelaskan tentang diferensial fungsi bilangan kompleks untuk memenuhi tugas mata kuliah analisa kompleks. Sekarang kita masuk ke materi definisi dari diferensial fungsi bilangan kompleks. Suatu fungsi f dari a ke c dikatakan mempunyai turunan atau terdiferensial di z0 dengan z0 adalah titik interior a jika limit berikut ada, di mana limit z0 mendekati 0 dari fz min fz0 dibagi z min z0. Notasi untuk turunan A adalah F aksen, atau ditulis di sini, F aksen Z sama dengan limit H mendekati 0 dari FZ0 plus H min FZ0 dibagi H. Fungsi F dikatakan mempunyai turunan di domain A jika F aksen Z atau turunan dari F ada untuk setiap Z anggota A. Keterdiferensial fungsi f pada suatu titik mengakibatkan kekontinuan fungsi f pada titik tersebut. Artinya, jika suatu fungsi memiliki turunan di titik tersebut, artinya fungsi tersebut memiliki dan baik. Berikutnya yaitu sifat-sifat turunan fungsi. Misalkan fz, gz, dan hz adalah fungsi analitik di z, maka berlaku yang pertama, d per dz dari c kali fz sama dengan c f aksen z, di mana c adalah konstanta. Yang kedua, d per dz dari fz ditambah gz sama dengan f aksen z ditambah g aksen z. Yang ketiga, d per dz dari fz min gz sama dengan f aksen z dikurang g aksen z. Yang keempat, d per dz dari fz dikali gz sama dengan fz g aksen z ditambah gz f aksen z. Berikutnya yang kelima, d per dz dari fz dibagi gz sama dengan gz dikali f aksen z dikurang fz dikali g aksen z dibagi gz pangkat 2, di mana gz bukan merupakan 0. Lalu berikutnya, jika w sama dengan fu dan u sama dengan gv dan v sama dengan hz, maka dw per dz sama dengan dw per dz dikali du per dv dikali dv per dz. Mari kita masuk ke dalam contoh soal. Soal pertama yaitu buktikan turunan berikut dengan menggunakan definisi turunan. Fz sama dengan z pangkat 3 min 2z plus 1. Maka f aksen z sama dengan 3z pangkat 2 min 2 dan jika z sama dengan 1. Mari sama-sama kita bahas dan kita cari jawabannya. Oke, yang pertama itu f aksen z sama dengan lim ketika h mendekati 0 dari z0 plus h pangkat 3 min 2 kali z0 plus h plus 1 min z0 pangkat 3 min 2z0 plus 1 dibagi h. Jadi di sini sesuai dengan yang sudah kita bahas sebelumnya, maka setiap z-nya itu kita ubah menjadi z0 plus h. Lalu berikutnya sama dengan lim ketika h mendekati 0, z pangkat 0, z0 pangkat 3 plus 3z0 pangkat 2h plus 3z0 h pangkat 2 plus h pangkat 3 min 2z0 min 2h plus 1 dikurangi dengan z0 pangkat 3 min 2z0 plus 1 per h sama dengan lim ketika h mendekati 0.
dari 3Z0 kuadrat H plus 3Z0 H kuadrat plus H pangkat 3 min 2H per H. Maka di sini H-nya kita coret, maka menjadi lim ketika H mendekati 0 dari 3Z0 pangkat 2 plus 3Z0H plus H kuadrat min 2. Karena di sini lim ketika H mendekati 0, maka kita ubah setiap H menjadi 0. Maka hasilnya menjadi 3Z0 pangkat 2 min 2. Maka dari jawaban yang sudah kita cari dan sudah kita hitung, terbukti bahwasanya turunan dari FZ sama dengan Z pangkat 3 min 2Z plus 1 adalah F aksen Z sama dengan 3Z pangkat 2 min 2. Lalu di sini di soalnya, dan jika Z sama dengan 1, maka 3 kali 1 pangkat 2 min 2. Hasilnya adalah 1. Baik, berikutnya mari kita bahas contoh soal nomor 2. Di mana FZ sama dengan 3Z min 5, maka F aksen Z sama dengan 3. Buktikan. Oke, mari kita kerjakan dan kita bahas sama-sama seperti dengan cara sebelumnya. Di mana F aksen Z sama dengan lim ketika H mendekati 0 dari 3 dikali Z0 plus H min 5 dikurang 3Z0 min 5 dibagi H. Sama dengan lim H mendekati 0 dari itu kita kalikan, berarti 3 kali Z0 sama dengan 3Z0 plus 3 dikali H, maka 3H min 5 dikurang sama 3Z0 min 5 per H. Lalu berikutnya sama dengan lim H mendekati 0 dari 3Z0 plus 3H min 5 min dikali 3Z0 maka min 3Z0 min dikali min 5 sama dengan plus. Maka plus 5 dibagi H. Sama dengan lim H0 dari 3H per H. Karena itu 3Z0 dikurang 3Z0 habis, min 5 ditambah 5 juga habis. Maka hasilnya 3H per H. Sama dengan lim H mendekati 0, 3. Kenapa 3? Karena H sama H dicoret. Maka hasilnya sama dengan 3. Karena H-nya 0, maka hasilnya sama dengan 3. Maka dari yang sudah kita cari, jadi terbukti turunan dari FZ sama dengan 3Z min 5 adalah F aksen Z sama dengan 3. Selanjutnya ada diferensial fungsi trigonometri bilangan kompleks. Yang pertama, definisi. Fungsi trigonometri bilangan kompleks adalah fungsi yang merupakan perluasan dari fungsi trigonometri bilangan real ke dalam bilangan kompleks. Fungsi-fungsi tersebut didefinisikan menggunakan fungsi eksponensial kompleks agar tetap memenuhi sifat analitik dan terdiferensialkan di bilangan kompleks. Dengan pendekatan ini, fungsi sinus, kosinus, dan tangen kompleks dapat dianalisis secara konsisten dalam kerangka teori fungsi kompleks. Selanjutnya ada konsep turunan trigonometri. Yang pertama, D per dz sin z, maka turunannya cos z. Yang kedua, D per dz cos z, maka turunannya min sin z. Yang ketiga, D per dz tangen z, maka turunannya secant pangkat 2 z. Yang keempat, D per dz kotangen z, maka turunannya itu min cosecant pangkat 2 z. Yang kelima, D per dz secant z, maka turunannya secant z dikali tangen z. Yang keenam, D per dz cosecant z, maka turunannya min cosecant z dikali kotangen z. Nah, misalkan z elemen C, maka fungsi trigonometri kompleks didefinisikan sebagai berikut. Maka sin z sama dengan E pangkat IZ dikurang E pangkat IZ per 2I, dan cos z sama dengan E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ per 2. Untuk tangen z sama dengan sin z per cos z, maka sama dengan E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ
per I dikali E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ. Maka turunannya kotangen Z sama dengan cos Z per sin Z sama dengan I dikali E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ per E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ. Untuk secant Z sama dengan 1 per cos Z sama dengan 2 per E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ. Maka turunannya cosecant Z sama dengan 1 per sin IZ sama dengan 2I per E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ. Dengan mendefinisikan fungsi trigonometri kompleks menggunakan fungsi eksponensial, seluruh sifat diferensial dan analitik dapat dipertahankan. Hal ini merupakan fungsi-fungsi tersebut digunakan secara luas dalam analisis kompleks. Selanjutnya itu ada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu D per DZ tangen pangkat 2Z sama dengan 2 tangen Z dikali secant pangkat 2Z. Buktikan. Dalam soal ini, kita diminta untuk membuktikan D per DZ tangen pangkat 2Z sama dengan 2 tangen Z dikali secant pangkat 2Z. Maka penyelesaiannya D per DZ tangen pangkat 2Z sama dengan 2 dikali tangen Z dikali D per DZ tangen Z. Maka D per DZ tangen pangkat 2Z sama dengan 2 dikali buka kurung E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ per E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ tutup kurung dikali D per DZ buka kurung E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ per E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ tutup kurung. Misalkan U sama dengan E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ, maka turunannya U aksen sama dengan E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ. Untuk V-nya sama dengan E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ, maka turunannya F aksen sama dengan E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ. Oke, selanjutnya yaitu masih sama lanjutan contoh soal yang tadi. Berarti untuk D per DZ tangen Z sama dengan U aksen V dikurang U aksen V per V kuadrat. Maka sama dengan buka kurung I E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ tutup kurung dikali E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ dikurang buka kurung E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ buka kurung E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ. Maka sama dengan E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ dikurang E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ. Maka dapat kita buat A ditambah B pangkat 2 dikurang buka kurung A ditambah B pangkat 2 itu akan sama dengan 4 AB. Misalkan A sama dengan E pangkat IZ, nah yang B-nya itu sama dengan E pangkat min IZ. Buka kurung E pangkat IZ ditambah E min IZ pangkat 2 dikurang E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ pangkat 2, maka akan sama dengan 4 dikali E pangkat IZ dikali E pangkat min IZ, maka sama dengan 4 E pangkat 0, maka dapat kita buat 4 dikali 1 sama dengan 4. Selanjutnya itu masih lanjutan contoh soal yang pertama, maka dapat kita buat 4 per E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ pangkat 2, berarti D per DZ tangen 2 sama dengan 2 dikali E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ per
E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ dikali 4 per E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ pangkat 2. Maka sama dengan 8 dikali E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ per E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ pangkat 3. Maka sama dengan 8 dikali 2 sin 8 dikali 2 sin Z per 2 cos Z pangkat 3 sama dengan 16 sin Z per 8 cosecant pangkat 3Z sama dengan 2 sin Z per cosecant pangkat 3Z sama dengan sin Z per cosecant Z dikali cosecant pangkat 2Z sama dengan 2 dikali sin Z per cos Z dikali 1 per cosecant pangkat 2Z. Maka sama dengan 2 tangen Z dikali secant pangkat 2Z. Maka soal di atas terbukti. D per DZ tangen 2Z sama dengan 2 tangen Z dikali secant pangkat 2Z. Maka soal nomor 1 terbukti. Selanjutnya yaitu diferensial fungsi hiperbolik bilangan kompleks, di mana definisinya merupakan turunan fungsi hiperbolik bilangan kompleks adalah limit perubahan nilai fungsi hiperbolik terhadap perubahan variabel kompleksnya, yang didefinisikan melalui fungsi eksponensial kompleks dan memenuhi definisi turunan fungsi kompleks. Di sini di mana sin Z sama dengan E pangkat Z min E pangkat min Z per 2. Dan cos Z sama dengan E pangkat Z plus E pangkat min Z per 2. Dari definisi yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka di sini ada konsep turunan fungsi hiperbolik. Yang pertama, yaitu turunan dari sin Z sama dengan cos Z. Yang kedua, turunan dari cos Z sama dengan sin Z. Yang ketiga, turunan tan Z sama dengan sek kuadrat Z. Yang keempat, turunan dari cot Z sama dengan min cos pangkat 2Z. Yang kelima, turunan dari sek Z sama dengan sek Z dikali tan Z. Yang keenam, turunan dari cosec Z sama dengan min cosec Z dikali cotan Z. Selanjutnya ada contoh soal yang pertama, yaitu contoh soal hiperbolik. Yang pertama itu D per DZ tangen Z sama dengan secant pangkat 2Z. Maka penyelesaiannya itu kita buat D per DZ tangen Z sama dengan D per DZ dikali sin Z per cosecant Z sama dengan D per DZ dikali E pangkat Z dikurang E pangkat min IZ per E pangkat Z ditambah E pangkat min IZ. Maka sama dengan buka kurung. E pangkat Z ditambah E pangkat min IZ dikali E pangkat Z ditambah E pangkat min IZ dikurang buka kurung. E pangkat Z ditambah E pangkat min IZ dikali E pangkat Z ditambah E pangkat min IZ per E pangkat Z ditambah E pangkat min IZ pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan 4 per E pangkat Z ditambah E pangkat min IZ pangkat 2. Maka sama dengan 2 per E pangkat Z ditambah E pangkat min sin pangkat E di EZ ditambah E pangkat min Z pangkat 2. Maka sama dengan 2 per cos maka sama dengan 2 per cosecant pangkat 2 sama dengan secant pangkat 2 Z. Jadi soal nomor 1 terbukti bahwa D per DZ tangen Z sama dengan secant pangkat 2 Z.
Selanjutnya itu ada contoh soal yang kedua, yaitu D per DZ sin dikali 3Z sama dengan 3 cosecant dikali 3Z. Maka penyelesaiannya D per DZ sin dikali 3Z sama dengan D per DZ E pangkat 3Z dikurang E pangkat min 3Z per 2. Maka 3E pangkat 3Z ditambah 3 dikali E pangkat min 3Z per 2 sama dengan 3 dikali E pangkat 3Z ditambah E pangkat min 3Z per 2. Maka sama dengan 3 cosecant dikali 3Z. Maka soal nomor 2 terbukti bahwa D per DZ sin dikali 3Z sama dengan 3 cosecant dikali 3Z. Selanjutnya itu soal yang ketiga. Mutlak D per DZ cosecant Z sama dengan sin Z. Maka penyelesaiannya dapat kita buat D per DZ cosecant Z sama dengan D per DZ dikali E pangkat Z ditambah E pangkat min Z per 2. Maka sama dengan DZ EZ dikurang E pangkat min Z sama dengan per 2. Maka sama dengan sin Z. Makanya di sini ada contoh-contoh soal atau latihan-latihan soal yang mungkin ingin coba dikerjakan. Kita memberi 5 contoh soal di sini terkait dengan materi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Materi yang kami jelaskan sudah berakhir dan sudah selesai sampai di sini. Kurang lebihnya kami memohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.